kita tahu kontraksi yang terjadi pada kuartal 2 tahun 2020 di angka minus 5,32% itu menjadi satu sinyal untuk koreksi yang akan datang pada kuartal ketiga. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Erik Gumaryadi dalam program Panas Dingin. Episode kali ini gue mau ngebahas panas dingin resesi. Nah, ekonomi Indonesia di kuartal ketiga 2020 diprediksi akan kembali minus. Di mana sebelumnya di kuartal 2 2020 ekonomi Indonesia sudah minus, dan jika di kuartal 3 ini kembali minus, maka ini bisa dikatakan resesi. Nah, seperti apa sih sebetulnya jika suatu negara itu mengalami resesi? Untuk membahas hal itu, gue akan diskusi bersama pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Halo, Mas Lucky. Mas Erik, hebat sekali, panas dingin jualan. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Kembali lagi nih. Resesi, keren. Iya, judulnya. Panas dingin resesi nih, seperti kita tahu nih, ya kan? Ini lagi menjadi hot issue, panas di mana-mana. Ini dunia, Mas. Dan Indonesia juga ini diprediksi akan resesi. Menurut Mas Lucky nih, dari sisi Mas Lucky, prediksi Mas Lucky ini Indonesia ini akan kembali minus, enggak sih sebetulnya? Ya, jadi pertama Mas Erik, untuk potensi pelemahan pada kuartal berikutnya, yaitu kuartal 3 itu pada dasarnya masih dapat dialami karena kita tahu kontraksi yang terjadi pada kuartal 2 tahun 2020 di angka minus 5,32% itu menjadi satu sinyal untuk koreksi yang akan datang pada kuartal ketiga. Nah, mengapa dikatakan sinyal? Karena kuartal kedua tahun 2019 itu angkanya 5,05. Nah, kuartal kedua tahun 2020 angkanya minus 5,32. Nah, adapun syarat-syarat resesi itu yang pertama, itu pertumbuhan capaian angka pertumbuhan ekonomi itu secara kuartal itu harus mengalami koreksi atau pelemahan sebanyak 2 kali. Nah, yang kita alami saat ini, pelemahan itu baru terjadi pada kali pertama, yaitu kemarin. Pelemahan di angka minus 5,32%. Nah, untuk itu, karena tren pertumbuhan sebelumnya, kalau kita lihat di angka 4,97%, sebelumnya lagi kita lihat ada di angka, maksud saya sebelumnya di 4,97%, lalu ke 2,97%, lalu minus 5,32%. Nah, itu memberikan tren penurunan. Untuk itu ke depan peluang pelemahan untuk atau kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi masih dapat dialami. Nah, targetnya berapa? Kalau sekarang minus 5,32%, nah saya melihat bahwa minus yang dapat dialami itu masih ada pada kisaran angka 4,5% atau tidak jauh daripada angka 5%. Yang jelas masih bergerak pada teritori minus. Nah, itu pertama persoalan-persoalan resesi ini, kalau kita lihat by definition, itu tadi syarat-syaratnya yang pertama adalah telah terjadi pelemahan atau penurunan dalam 2 kuartal yang berturut-turut, itu satu. Kemudian yang kedua, syarat resesi itu terjadi penurunan daya beli dan penurunan kemampuan produksi. Artinya kalau kita melihat ada inflasi, nah ini dapat terjadi deflasi ya. Jadi penyebab-penyebabnya itu dapat didominasi dari deflasi. Deflasi itu apa? Barang-barang yang diproduksi atau produk-produk yang ditawarkan itu mengalami penurunan kemampuan daya beli atau serapan gitu. Nah, jadi itu syarat-syarat utama adalah 2 kuartal tadi, berikut dengan penyebab-penyebabnya, bisa deflasi, bisa karena pandemik seperti yang kita ketahui sekarang, bisa juga karena memang bencana alam dan sebagainya. Nah, untuk kali ini
Penyebab resesi tersebut masih didominasi oleh pandemi COVID-19 karena mau tidak mau syarat daripada COVID-19 yang kita ketahui harus social distancing, kemudian istilah-istilah dari berbagai macam negara itu, apakah itu physical distancing, itu mengharuskan pertama jaga jarak, mengurangi kerumunan komunitas dan sebagainya, itu menjadi satu problem terhadap pelaku usaha. Jadi daya Sebut beli saja, jadi menurun ya? ya itu daya beli jadi menurun. Nah, kita bahas 3. Tadi kita bahas definisi resesi secara singkat, ya, dan saya sederhanakan kurang lebih itu resesi, dan kita tinggal menunggu kuartal ketiga ini sinyalnya saya lihat akan mengalami pelemahan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan apa sih dan bagaimana sih suasana resesi. Nah, kalau tadi Mas Erik bilang judulnya panas dingin, nah kita akan bahas nih apa benar-benar panas nggak sih ini kalau Nah, resesi gitu kan. sehot Setelah itu, apa? Nih? setelah itu nanti kita akan bahas gimana sih cara dinginin, ngademin suasana, bagaimana memulihkan ekonomi, kemudian bagaimana juga upaya-upaya untuk menetralisir. Nah, jadi sesuai dengan judul Mas Erik tadi, panas dingin resesi. Nah, untuk itu kita bahas mengenai satu topik dulu. Jadi, ekonomi secara mendasar itu ada 3. Pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dengan adanya COVID-19, produksi itu terus terang mengalami penurunan karena produsen yang memiliki, sebut saja memiliki pabrik atau memiliki tempat usaha harus mengalami satu Penurunan. kondisi keadaan di mana mereka harus menurunkan jumlah karyawan akibat social distancing dan sebagainya. Nah, dampaknya tentu produksi mengalami penurunan karena tenaga kerja berkurang. Nah, menurunnya produksi itu akan mengakibatkan jumlah produk yang didistribusikan juga mengalami koreksi atau mengalami penurunan. Nah, barang yang diproduksi yang mengalami penurunan tentu sampai pada satu tempat, yaitu konsumen. Tentu konsumen tidak dapat memiliki secara utuh atau normal karena apa? Mengalami produksinya mengalami penurunan. Nah, itu akhirnya apa? Menyebabkan barang itu langka karena produksinya mengalami penurunan, barang itu menjadi langka. Nah, kelangkaan barang itu dalam situasi seperti ini tidak bisa diobati dengan cara menaikkan harga karena kebetulan angka perolehan pertumbuhan ekonomi kita sebelum pandemik itu juga sedang berada pada level yang sama, kisarannya 5%. Artinya belum mengalami perubahan. Nah, jadi sekarang kalau produsen mau menaikkan harga, nggak laku juga. Pun itu sedikit, mungkin tidak akan berkelanjutan karena memang dalam suasana resesi itu, situasinya itu konsumen membatasi daya beli. Nah, jadi produksi saat ini kondisinya adalah memang produksi terganggu, kemudian distribusi produknya juga mengalami penurunan, dan konsumen saat ini sedang membatasi perilaku konsumsinya. Nah itu kurang lebih suasananya mengenai resesi. Kalau mau buat harga yang tinggi karena ini memanfaatkan momentum, salah juga. Mungkin ada yang beli, tetapi sedikit. Nah, untuk resesi ini, Mas Luki, apakah bisa dibilang mirip dengan krisis 98 atau seperti apa, Mas? Nah, kalau kita lihat beda-bedanya, pertama, krisis 98 itu didominasi oleh peningkatan nilai mata uang pada waktu itu. Nah, kemudian peningkatan nilai mata uang itu menyebabkan harga-harga yang dikatakan memiliki hubungan dengan currency rate US dollar itu mengalami kenaikan.
dan kebetulan Indonesia masih menjadi negara net importir. Nah, itu yang menyebabkan mengapa krisis itu terjadi didominasi oleh nilai tukar. Nah, penyebab krisis itu berbeda. Nah, itu 98. Kemudian kita ke 2008. 2008 juga kita pernah mengalami satu momentum krisis yang sebenarnya diakibatkan dari krisis global yang ada di Amerika, di mana subprime mortgage itu terjadi. 2008 kalau salah itu ya. 2008. Jadi pihak perbankan itu meminjamkan uang, waktu itu namanya Freddie Mac, Fannie Mae, meminjamkan sejumlah uang kepada debitur. Nah, tetapi debitur itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya, akhirnya terjadi bubble. Terlalu banyak uang yang kredit yang dikucurkan, tetapi penerima kredit tidak mampu membayar. Nah, untuk kali ini memang penyebab dari setiap krisis itu berbeda-beda di beberapa wilayah negara. Namun dampaknya juga dapat dirasakan oleh Indonesia karena kita ini menjadi negara mitra dagang Amerika, mitra dagang Eropa, mitra dagang China, mitra dagang Singapura dan sebagainya. Artinya dampak kali ini terus terang masih didominasi oleh COVID-19. Dan itu saya kira ke depan kalau kita bicara kita hubungkan dengan topik panas dingin ya memang masih banyak hot issue ya yang menarik. Pertama hot issue-nya itu kemarin tanggal 29 September 2020 kebetulan Amerika sedang melaksanakan debat calon presiden. Nah, itu juga menjadi satu pertimbangan ekonomi dan investasi ya. Mengapa demikian? Karena penentuan calon presiden Amerika sangat menentukan kebijakan ekonomi dunia. Ya. Kemudian pada saat yang sama pula ada hot issue lagi karena kita masih bicara mengenai hot issue itu penanganan pandemik di beberapa wilayah negara itu belum juga menunjukkan satu sinyal yang dapat dikatakan terkendali. Nah, sebut saja oleh Amerika. Nah, kemudian hot issue yang berikutnya bahwa kita sedang mendekati kuartal ketiga, artinya kita sedang menantikan suasana kuartal ketiga 2020. Itu jadi memang ada hot issue yang dianjurkan untuk diperhatikan karena itu menjadi salah satu poin untuk menentukan keputusan transaksi ke depan, terutama keputusan investasi. Nah, itu sekali lagi bahwa sebenarnya kalau kita bicara resesi, nah memang dampak yang membuat ya beberapa kalangan masyarakat tuh sedikit mengalami perubahan status ekonomi karena dampaknya sekarang kita akan bicara dampak itu berdampak terhadap apakah itu PHK bisa, kemudian penurunan kualitas kinerja usaha juga bisa, hingga berakhir pada penutupan kegiatan usaha juga bisa. Karena mau tidak mau konsep awal resesi seperti tadi kita bahas pada kali pertama itu adalah penurunan penerimaan dan penurunan pemasukan. Jadi penerimaannya mengalami penurunan, pemasukannya mengalami penurunan, pun juga pengeluarannya juga mengalami penurunan walaupun mampu, tetapi tidak perform seperti sedia kala. Nah, Mas Luki tadi kan menyebutkan bahwa dengan dampak dari resesi ini salah satunya bisa tutupnya suatu bisnis. Nah, tapi ada nggak sih bisnis yang bisa bertahan, justru malah bisa untung? Pertama kita mulai dari sektor, kita mulai dari pendekatan dasar, misalkan pangan, sandang, papan. Artinya pangan itu makanan, kemudian sandang itu hal-hal yang menyandang kehidupan perekonomian, kemudian papan itu ya sebut saja tempat atau papan berteduh di mana seperti bisnis seperti properti, real estate dan sebagainya. Nah, artinya kita bisa mulai dari situ sebelum kita masuk ke sektor. Nah,
bisnis yang dikatakan mampu bertahan itu adalah bisnis yang berhubungan dengan pangan. Ya, nah kenapa demikian? Karena itu adalah kebutuhan primer. Artinya kita lihat dalam masa-masa pandemi ini banyak sekali para kelompok-kelompok masyarakat yang memulai bisnis di bidang kuliner karena itu yang paling memungkinkan untuk memperoleh likuiditas. Apakah jualan iga bakar, apakah jualan pepes, apakah jualan roti, apakah jualan macam-macam, itu Berarti ini dimulai dari UMKM ya Mas jatuhnya, apa ya kan? UMKM. Jadi UMKM yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan pangan, gitu. Karena pangan itu premier. Nah, dan UMKM yang bergerak di bidang itu adalah UMKM yang paling mungkin menukarkan produknya dengan uang secara cepat karena itu adalah produk-produk konsumsi yang sangat konsumtif, yaitu makanan kan gitu. Nah, kalau kita mau masuk ke level berikutnya, apakah tadi kita sudah bahas pangan, lalu kita mau bahas sandang misalnya. Apa sih yang menyandang kehidupan perekonomian? Yang menyandang misalkan kendaraan, jual beli mobil, jual beli motor, jual beli kendaraan, saya kira itu belum cukup baik situasinya karena memang itu dijadikan produk yang kedua atau produk sekunder bukan produk premier. Begitu juga produk-produk yang berikutnya adalah produk sebutlah produk yang paling tinggi itu papan ya, artinya properti itu belum menjadi pilihan untuk saat ini. Iya. Nah, kalau untuk kayak sektor farmasi, Mas. Nah, jadi gini, kalau kita mau bagi secara segmen, ya segmented, itu ada satu kategori bisnis yang masuk ke dalam apakah itu likuiditasnya tinggi, apakah likuiditas menengah atau likuiditas rendah. Nah, kalau rendah itu seperti UMKM rendah ini bukan arti rendah dalam kualitas bisnis, tapi skala transaksinya itu mudah dijangkau, kemudian memiliki market share yang luas karena harganya terjangkau atau harganya rendah. Artinya harganya mudah dijadikan objek transaksi. Nah, pertama saat ini yang mendominasi itu adalah produk-produk UKM, ya produk UKM yang berhubungan dengan segmentasi kebutuhan premier. Kebutuhan premier itu tadi makanan. Nah, kalau kita mau naik ke level berikutnya di level menengah, apakah sebut saja sekarang di level menengah itu ada orang-orang yang di tengah pandemik mencoba menjadi pelaku usaha di bidang hobi ya, di bidang hobi yang menyandang satu kegiatan sosial. Apa sih yang menyandang satu kegiatan sosial? Misalkan mobil, motor, tapi yang fenomenal saat ini adalah sepeda. Iya. Nah, saya mulai melakukan usaha jual beli sepeda, kemudian karena melihat momentum orang sekarang lagi banyak naik sepeda nih gitu. Dan ada juga orang yang memang benar-benar melihat satu peluang bisnis dengan kapitalis sebesar, yaitu sebut saja bisnis farmasi, bisnis kesehatan yang di mana mereka mulai giat membangun usaha di bidang pengadaan ambulans karena tingginya penerimaan kasus pasien COVID-19, kemudian adanya uang bahwa mereka dapat melakukan bisnis di bidang farmasi, masker dan obat-obatan dan sebagainya. Nah, jadi ini semua harus dikembalikan kepada kita. Yang terpenting adalah menghadapi potensi krisis dan apabila kita sudah memasuki dalam krisis itu, yang kita butuhkan pertama kali itu adalah likuiditas. Jadi dalam pendekatan ekonomi itu kalau bisa roda itu jangan berhenti. Gitu. Yang penting jalan walaupun itu pelan gitu. Nah, artinya kalau kita lihat bahasa manajemen itu yang penting sustainability itu keberlangsungan. Jadi jangan sampai roda ekonomi dalam satu kegiatan itu berhenti total. Sebut saja apakah itu pilot, apakah itu bangkrut, apakah itu tutup usaha, itu tidak dianjurkan. Maka dari itu mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis itu penting daripada kita harus preparation saat krisis itu gitu. Oke. Nah, itu segmentasi yang dapat
lakukan dan para pemirsa panas dingin ini sebenarnya juga dapat memilih. Yang terpenting itu ketika krisis, apa sih barang yang memang benar-benar dapat langsung dilikuidasi dengan harga yang terjangkau dan perputarannya itu cepat. Nah, itu satu-satunya adalah produk-produk yang memang berhubungan dengan kebutuhan premier, gitu. Contohnya makanan. Nah, ngomong-ngomong produk nih Mas, tadi juga Mas menyentuh soal tren masyarakat yang sekarang hobi bersepeda. Nah, ini kan juga kita melihat tren sepeda begitu masif ya bisa dibilang ya. Nah, Anda melihat fenomena menuju resesi, bisa dibilang menuju resesi, tapi orang banyak beli sepeda dan makin masif. Ini Anda melihatnya fenomena ini seperti apa nih Mas? Ya, mungkin fenomena itu adalah satu yang dikatakan fenomenal ya, karena memang dalam perilaku ekonomi itu ada orang-orang yang memang bersifat sebagai risk taker, ada juga orang yang bersifat sebagai risk averse atau orang yang avoid risk atau orang yang cenderung menghindari resiko aman gitu. Nah, jadi menurut saya orang-orang yang atau kelompok masyarakat yang memang menyatakan dirinya ada di kategori risk taker karena mengeluarkan sejumlah dana berdasarkan keinginan bukan kebutuhan, itu sah-sah saja. Tapi yang terpenting untuk kebaikan ya, untuk kebaikan dalam hal ini saya juga ingin memberikan anjuran karena apa? Karena dalam situasi krisis dana darurat itu diperlukan gitu. Jadi dalam perencanaan keuangan dana darurat itu diperlukan gitu. Jadi boleh saja memang demand-nya sedang tinggi sepeda, sebut saja apakah itu folding bike ataukah itu MTB mountain bike atau apa, itu memang kategori tersebut atau kelompok hobi tersebut sedang diminati. Tapi sekali lagi bahwa marilah kita ini karena dalam situasi pandemi, kemudian kita juga sedang berada dalam angka yang ya belum dapat mengalami penurunan signifikan. Marilah kita mulai mengkonsumsi satu objek transaksi itu berdasarkan kebutuhan. Okay. Nah, itu yang terpenting karena sekali lagi memang kelompok hobi itu masuk kepada segmentasi menengah tadi, karena kan tentu sudah melewati persoalan-persoalan yang mendasar ya. Tetapi sekali lagi nanti apabila krisis tersebut menyebabkan gangguan finansial terhadap satu kelompok masyarakat, maka bebannya akan semakin berat karena konsumsi yang dilakukan itu tidak tepat sasaran. Gitu. Jadi itu anjuran saya bahwa boleh saja karena memang kategori kelompok masyarakat atau kelompok pelaku ekonomi itu memang ada yang risk taker. Jadi kadang-kadang kita pingin banget ini karena hobi nih kita beli. Kadang-kadang memang tidak masuk akal, bahkan tidak sesuai dengan perhitungan kalkulator. Tapi apa daya memang alasan imunitas lah, alasan ini juga menjadi pertimbangan. Nanti kan kalau happy naik sepeda imunitas tinggi, oke, nggak apa-apa. Cuman saya menganjurkan seperti tadi bahwa ada keperluan untuk dana darurat itu menjadi penting ketika menghadapi resesi. Oke, Mas Luki, tadi kita sudah berbicara sektor yang bisa bertahan di saat pandemi. Nah, untuk sektor yang paling terdampak nih, Mas Luki, di pandemi ini, apa sih sektor apa, Mas? Yang paling terdampak itu kita mulai dari tadi ya, likuiditas yang kecil, menengah, dan tinggi. Nah, sebut saja sektor, kita mulai dari sektor yaitu sektor retail. Sektor retail, kemudian yang kedua adalah properti, kemudian yang ketiga adalah tourism. Dan yang keempat adalah sektor otomotif gitu. Nah, kalau kita lihat pengelompokan sektor tadi itu adalah sektor-sektor yang
mayoritas menawarkan produk-produk substitusi atau produk pengganti, bukan produk utama. Nah, Nah, ya kan, kalau sektor plantation, perkebunan itu cenderung dapat bertahan karena sebutlah perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit harus terus mempertahankan produksi karena kelapa sawit digunakan untuk minyak goreng, untuk kebutuhan primer. Perusahaan yang memproduksi beras juga dapat bertahan. Nah, tetapi itu tidak bisa digantikan karena itu produk premier. Nah, yang dapat tergantikan itu adalah produk substitusi, yaitu retail ke mall. Ke mall bisa ditunda. Kemudian berikutnya adalah produk-produk yang otomotif. otomotif. Oke, bahkan tadinya punya mobil karena pandemi, oke kita berhemat biar pajak mobil nggak tinggi, nggak jalan terus. Mobil dijual bisa juga, ganti motor. Ada produk substitusi. Tapi Mas, Kemudian masalah otomotif itu kan pemerintah ingin memberikan keringanan, pajak 0% itu Mas. Itu bisa menggairahkan sektor otomotif nggak Mas? sekali lagi bahwa sasaran untuk uh, relaksasi tersebut ada pada kelompok substitusi atau barang pengganti, barang yang dapat diganti. Jadi orang itu bisa milih bisa enggak. Tapi daripada kelompok masyarakat tersebut membeli mobil baru, bisa jadi pikirannya adalah bagaimana kalau kita membeli mobil bekas karena pajak yang sudah turun tahun, maka pajaknya akan lebih rendah. Bisa jadi begitu. Maka produk pemerintah yang ingin menawarkan keringanan pajak atau relaksasi tersebut boleh saja diserap atau boleh saja digunakan atau direalisasikan, tetapi barangkali itu tidak optimal karena sebut saja membeli mobil baru pajaknya sangat ringan karena ada relaksasi. Persoalannya apabila dinamika ini contoh ya COVID-19 ini mudah-mudahan cepat selesai, apabila dinamika itu berubah, itu bisa jadi akan ada perubahan regulasi. Kita kan sudah mengalami PBB ringan juga pernah relaksasi di beberapa wilayah. Lalu PBB balik lagi normal juga pernah kita mengalami pajak bumi dan bangunan. Ya, jadi kemudian ini sama halnya seperti tax amnesty. Jadi ada bulan pengampunan. Setelah bulan pengampunan akan normal. Nah, itu jadi saya kira karena yang ditawarkan tuh objek-objeknya adalah objek substitusi. Jadi alternatifnya masih banyak. Nah, menurut pandangan saya Mas Erik, yang sangat fundamental itu dalam situasi seperti ini pemerintah harusnya dan diharapkan melakukan program relaksasi atau program stimulus berikutnya. Seperti stimulus kredit perbankan. Misalkan, bagaimana sih nasib orang-orang yang memang punya kredit di saat pandemi? Saat pandemi aja pusing, apalagi nanti saat krisis. Program pemerintah yang sudah berjalan hingga saat ini itu bagus. Karena apa programnya melalui Bank BUMN, itu ada beberapa cara. Satu, apabila debitur tersebut tidak mampu membayar kewajibannya, maka debitur tersebut dapat menunda pembayaran kewajiban atau menunda pembayaran bunga dan pokok sampai 12 bulan ke depan. Yang kedua, bunganya diturunkan, ya, diberi keringanan bunga kredit, bunga pokok. Kemudian yang ketiga, jangka waktunya diizinkan untuk menunda sampai 12 bulan ke depan. Nah, tetapi pendapat saya dalam keadaan seperti ini yang dimana GDP sedang mengalami kontraksi atau ekonomi sedang menurun, itu rasanya perlu dipertimbangkan satu, relaksasi selama 12 bulan, penundaan tersebut tentu ada batas waktunya, yaitu di bulan ke-12. Pertanyaannya, bagaimana jika kondisi ekonomi tetap tertekan, tetapi debitur itu atau para wajib bayar kredit ini tidak juga punya uang untuk membayar
rapel Iya, penundaan setelah 12 bulan itu ya, setelah 12 bulan itu. itu akan menjadi satu persoalan besar di sektor perbankan dan properti. Kemudian yang kedua, bagaimana juga sisi perbankan? Perbankan sudah menanggung menunda penerimaan bunga karena kan pendapatan sektor perbankan salah satunya adalah bunga. Nah, apabila ternyata setelah 12 bulan itu bunga sudah tidak ditunda untuk dibayar berikut dengan pokoknya, dan apabila pandemi ini masih terus berlalu, bagaimana juga nasib perbankan gitu. Jadi saya melihat kelihatannya stimulus yang dilakukan melalui PEN, program pemulihan ekonomi nasional, itu baik. Tetapi sasarannya saya kira itu memperhatikan sasaran-sasaran yang memang sangat fundamental. Sebut saja satu, para pelaku usaha yang sebut saja sedang saat ini mengalami kesulitan likuiditas. Jangan sampai tutup, lantas dia tidak bisa mampu membayar cicilannya, lantas terjadi eksekusi, apakah itu lelang aset dan sebagainya, dan akhirnya debitur itu mengalami penurunan kualitas hidup ekonomi disebabkan karena keadaan. Nah, padahal kalau kita mau hubungkan, karena program pemulihan ekonomi tersebut telah diluncurkan, kita juga harus mempertimbangkan, misalkan dananya tersebut sudah mendekati habis atau terbatas gitu. Sementara pandemik belum ada batas waktu yang kita ketahui sampai kapan berakhirnya. Itu juga bagaimana. Nah, maka dari itu saya lihat perlu adanya stimulus berikutnya yang memperhatikan aspek-aspek fundamental. Gitu Mas Erik. Oke. Nah, terus Mas Luki, di saat situasi yang seperti ini, yang bisa dibilang sejumlah negara juga mengalami resesi, bisa dibilang nggak sih kalau cash is the king untuk saat ini? Menurut Mas Luki, seperti apa nih, Mas? Oh ya, itu cash is the king, benar. Jadi sebenarnya interpretasi dana ya. Tadi saya bicara dana darurat. Sebenarnya dana darurat itu secara hakiki nih sebenarnya intinya punya uang gitu. Intinya harus simpan uang. Karena apa? Karena ada beberapa kelompok masyarakat yang melihat resesi ini sebagai tantangan, ada juga yang melihat sebagai peluang. Peluang untuk apa gitu. Karena kita lihat tahun 98 ketika resesi terjadi, di sana juga terjadi banyak sekali peluang. Maka dari itu ada beberapa kelompok perusahaan gemar melakukan akuisisi, beli perusahaan, beli aset lelang, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga tahun 2008 terjadi krisis. Nah, ada juga yang melakukan satu kegiatan yaitu akuisisi, investasi, dan sebagainya. Jadi cash is the king itu adalah benar, ya benar. Dan cash is the king kalau kita lihat secara pendekatan ekonomi, yang penting kita memiliki likuiditas, itu maksudnya cash is the king itu. Kenapa likuiditas? Karena walaupun air di keran itu tidak mengalir deras gitu, ada airnya gitu Mas Erik. Iya. Itu maksudnya, daripada sama sekali tidak ada kucuran air gitu. Betul-betul. Nah, investasi yang menarik atau yang di saat resesi ini yang bagus bagi teman-teman panas dingin ini apa nih Mas yang disarankan Mas? Nah, ini kita tadi udah bicara yang panas-panas, kita bicara bagaimana nih cara ngademin suasana nih gitu kan. Betul. Topiknya adalah panas dingin. Oke, sekarang kita ingin menjelaskan dingin saat resesi itu apa gitu. Jadi ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Pertama, satu, tentu kita harus mengalokasikan sejumlah dana memang digunakan untuk kebutuhan premier. Sekali lagi ada premier, ada sekunder. Nah, kita harus berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan premier. Apapun itu, yang penting dapat menghasilkan dan tidak memberikan dampak kerugian yang besar, itu harus dilakukan walaupun untungnya nggak besar ya. Itu yang pertama konsepnya. Nah,
sektor-sektor apakah itu tadi sektornya kita udah bahas mengenai sektor-sektor yang berhubungan dengan makanan, kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar, apakah itu energi dan sebagainya, termasuk telekomunikasi ya. Kemudian dingin pada saat resesi itu ngapain sih gitu. Nah, kita harus siap bahwa resesi tersebut sebenarnya secara definisi juga satu keadaan atau satu kondisi penurunan ekonomi yang bersifat sementara, Mas Erik. Jadi by definition itu resesi itu adalah satu penurunan kinerja ekonomi yang bersifat sementara, berbeda dengan depresi. Oke. Nah, jadi kalau depresi itu ya memang kontraksi tingkat tinggi atau koreksi tingkat tinggi, tetapi resesi itu sekali lagi itu sementara. Nah, yang namanya sementara atau temporer, maka itu harus dijadikan satu peluang. Nah, untuk melihat peluang itu mengapa kita harus melihat peluang? Karena kita mengharapkan satu imbal hasil yang baik. Nah, untuk itu salah satu tips yang harus dilakukan itu adalah apa? Melihat investasi di paper aset gitu. Nah, kita tahu pada saat hari-hari terakhir pemerintah sedang mempromosikan obligasi retail yang akan diluncurkan ORI. Kemudian hari-hari terakhir juga kita melihat indeks harga saham gabungan belum mengalami kenaikan, masih ada pada kisaran 5.000. Artinya walaupun dana terbatas, kita harus juga memulai untuk melakukan transaksi. Nah, transaksi untuk apa? Berinvestasi. Nah, investasi di ORI, kemudian di stock market, emas, itu sekarang sudah terjangkau karena market share sudah banyak dan cara pembeliannya dapat kita sesuaikan dengan memilih objek investasi dengan fundamental yang baik. Nah, artinya untuk bersiasat dalam situasi seperti ini, kita perlu melihat dan memulai transaksi gitu. Jadi itu tips untuk mengatasi ini semua, dan tentu kelompok masyarakat mengharapkan juga pemerintah saling simultan terhadap kondisi ini. Nah, menurut saya agar suasana juga adem, artinya perlu juga ada relaksasi pajak misalkan. Ya, jadi pajak ini kan, penerimaan pajak memang menjadi satu sumber pemasukan pemerintah. Tetapi apabila penerimaan pajak tersebut, para wajib pajak ini sedang dalam kondisi kesulitan, maka penerimaan pajak juga terganggu. Nah, maksud saya perlu dipertimbangkan adanya program stimulus untuk relaksasi pajak. Apakah itu tadi Mas Erik sudah singgung pajak kendaraan bermotor. Nah, saya ingin menjelaskan lagi apakah pajak-pajak objek lainnya, misalkan pajak bumi dan bangunan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, agar lebih dingin lagi, nah perlu adanya satu stimulus, apakah adanya program-program yang berhubungan dengan perbankan, terutama tentang kredit, mengenai perpanjangan relaksasi, apakah perpanjangan penundaan penerimaan pembayaran dan sebagainya, kemudian relaksasi untuk menurunkan bunga, walaupun kita tahu pemerintah sudah melalui Bank Indonesia sudah mengalami penurunan, sudah mengkoreksi hingga penurunan bunga itu terjadi, tetapi ini periodenya perlu juga dipertimbangkan. Nah, jadi tercapai dinginnya suasana walaupun sedang resesi gitu. Jadi masyarakat juga saya kira perlu secara simultan, dan masyarakat juga tidak bisa antipati terhadap resesi, karena resesi ini sebenarnya setiap resesi itu mengajarkan kita untuk melihat pada satu perubahan gitu. Jadi ini yang terpenting kita untuk menghadapi potensi resesi ke depan, Mas Erik. Berarti tadi dari yang Mas Luki sampaikan bahwa untuk memulihkan perekonomian suatu negara dari resesi, yaitu dengan stimulus kredit perbankan dan stimulus pajak. Dua hal itu aja. Ada lagi yang lain nggak, Mas? Khususnya untuk Indonesia nih ya. Kalau misalkan Indonesia resesi, untuk memulihkannya
Apalagi nih Mas? Itu yang paling utama. Kalau kita mau lihat yang kecil-kecil cukup banyak. Misalkan percepatan penyaluran bantuan langsung tunai, misalnya BLT. Kemudian percepatan pelaksanaan PEN. Artinya percepatan itu melihat objek-objek penyelenggaraan PEN itu adalah objek-objek kepada wilayah yang memang benar-benar mampu menjadi wilayah yang nantinya berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Sebut saja kota-kota yang memang memiliki atau yang riwayatnya pernah menyumbang GDP terbesar untuk pertumbuhan GDP nasional misalnya. Maka itu diperhatikan. Karena apa? Di wilayah itu ada produk tambang, ada produk perkebunan, kemudian ada produk hasil laut dan sebagainya. Nah, kalau dia dibantu dengan program PEN, nah ketika krisis dan setelah melewati krisis, maka dia akan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi wilayah ke ekonomi nasional. Nah, karena apa? Pada saat sulit itu telah diberi doping, itu diberi pelipur lara gitu. Jadi memang ketika nanti dia ekonomi mengalami perbaikan, tentu kegiatan wilayah itu yang menjadi penyumbangnya gitu. Jadi itu banyak aspek, banyak sekali aspek. Tetapi untuk saat ini karena keadaannya ini kebetulan potensi krisis ini disertai dengan pandemik, maka kredit itu yang jadi bermasalah. Sekarang kan boleh jadi semuanya sedang menikmati penundaan pembayaran pokok dan bunga. Tapi nanti pas bulan ke-12 itu jadi persoalan. Mas Luki, terima kasih banyak atas sharingnya, atas diskusinya mengenai panas dinginnya resesi. Oke teman-teman, demikian diskusi saya bersama pendiri dari LBP Institute, Luki Bayu Purnomo. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Erik Gumaryadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.